Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti terlalu berat untuk dijalani? Padahal dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas, tersenyum di depan orang lain. Tetapi di dalam dada, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Bukan karena satu masalah besar, melainkan tumpukan kecil yang terus menekan tanpa henti. Ada hari-hari di mana kamu tidak ingin menyerah, tapi juga tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Kamu lelah menjelaskan keadaanmu, karena setiap kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jika saat ini kamu sedang berada di fase itu, jangan kemana-mana. Dengarkan video ini sampai selesai, karena mungkin bukan solusi yang kamu butuhkan, tapi penguatan untuk hatimu yang sedang lelah. Lelah yang tak terlihat. Ada jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur atau liburan singkat. Lelah ini tetap tinggal meski tubuh sudah beristirahat. Karena sumbernya bukan berasal dari otot yang pegal, melainkan dari pikiran yang terlalu lama bekerja tanpa henti, dan hati yang terlalu sering dipaksa kuat. Ini adalah kelelahan yang diam-diam menggerogoti semangat hidup. Tanpa suara, tanpa tanda yang jelas, tapi terasa sangat nyata di dalam dada. Kamu bangun setiap pagi dengan tubuh yang bergerak otomatis, menjalani hari seperti biasanya, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa berat untuk dibawa. Kamu tetap melakukan kewajibanmu, tetap menyelesaikan tanggung jawab, tetap terlihat normal di mata orang lain. Padahal hatimu sudah lama meminta berhenti sejenak. Namun kamu tidak tahu bagaimana caranya, karena dunia seolah tidak memberi izin untuk lelah. Ada tekanan untuk selalu tampak kuat, seakan-akan rapuh adalah sebuah kesalahan. Kamu belajar menyembunyikan rasa capekmu di balik senyuman, karena kamu tidak ingin merepotkan siapapun. Kamu tidak ingin dianggap lemah, tidak ingin dianggap mengeluh, dan akhirnya memilih diam. Meski diam itu sendiri perlahan melukai dirimu. Hidup terasa berat bukan karena kamu kurang bersyukur, tetapi karena kamu terlalu lama memendam semuanya sendirian. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan, tanpa memberi jeda untuk bernapas. Kamu dipaksa terus berjalan, terus bertahan, tanpa sempat benar-benar menenangkan hati yang sudah terlalu penuh. Ada momen ketika kamu merasa kosong, bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena terlalu banyak yang harus dipikirkan. Pikiranmu penuh, tapi hatimu terasa hampa. Kamu tertawa di depan orang lain, bercanda seperti biasa. Namun ketika malam tiba, dan kamu sendirian, perasaan berat itu kembali menghampiri dengan lebih kuat. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bertanya-tanya apakah ada yang salah denganmu? Mengapa kamu tidak sekuat orang lain? Mengapa kamu merasa lebih lelah? Dan mengapa hal-hal kecil saja bisa membuatmu ingin menyerah? Padahal kamu lupa, setiap orang membawa beban yang berbeda, dan tidak semua beban terlihat dari luar. Ada kelelahan yang muncul karena terlalu sering mengalah. Kamu mengalah demi menjaga perasaan orang lain, mengalah demi menjaga keadaan tetap baik-baik saja. Sampai akhirnya, kamu lupa bagaimana caranya mendengarkan kebutuhan hatimu sendiri. Kamu terbiasa berkata tidak apa-apa, meski sebenarnya hatimu ingin berteriak. Yang paling melelahkan adalah ketika kamu ingin bercerita, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak yang terjadi, terlalu rumit untuk dijelaskan, dan kamu takut jika ceritamu hanya akan dianggap berlebihan. Akhirnya kamu memilih menyimpannya sendiri, berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Padahal, mengakui bahwa kamu lelah bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia. Manusia yang punya batas, punya rasa, dan tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Namun seringkali, dunia lupa mengingatkan hal itu. Dan kamu pun ikut lupa. Hidup kadang terasa seperti perlombaan yang tidak pernah kamu pilih. Tapi tetap harus kamu ikuti. Kamu berlari bukan karena ingin menang, melainkan karena takut tertinggal. Kamu takut jika berhenti sebentar saja, semuanya akan runtuh. Padahal yang runtuh justru dirimu ketika terus memaksakan diri. Kamu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, menjadi versi dirimu yang mereka harapkan, sampai tanpa sadar kamu menjauh dari dirimu sendiri. Kamu lupa apa yang kamu rasakan, lupa apa yang kamu butuhkan, karena terlalu sibuk menjadi kuat di mata dunia. Ada beban yang tidak bisa diukur dengan kata-kata, beban yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi terasa sangat berat saat kamu harus membawanya setiap hari. Beban itu mungkin berupa kecemasan, rasa takut akan masa depan, penyesalan masa lalu, atau harapan yang belum terwujud. Kamu bukan malas, kamu bukan manja, dan kamu bukan lemah. Kamu hanya sedang kelelahan secara emosional. Dan kelelahan seperti ini tidak bisa diatasi dengan nasihat singkat atau kalimat motivasi kosong. Ia butuh pengertian, butuh waktu, dan butuh penerimaan. Dunia sering memuji mereka yang tampak kuat,
yang terus berdiri tanpa mengeluh. Tapi jarang ada yang bertanya, bagaimana caranya memulihkan diri setelah terlalu lama menahan semuanya? Jarang ada yang mengajarkan bahwa istirahat bukanlah kegagalan. Kamu berhak merasa berat. Kamu berhak merasa capek. Perasaan itu tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Tidak menghapus kebaikan yang sudah kamu lakukan. Dan tidak menjadikanmu orang yang kurang berarti. Itu hanya tanda bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini. Terkadang, yang kamu butuhkan bukan solusi, bukan nasihat panjang, dan bukan perbandingan dengan orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah pengakuan bahwa apa yang kamu rasakan itu nyata, dan bahwa hidup memang bisa terasa sangat berat pada titik tertentu. Jangan remehkan luka yang tidak berdarah. Luka di dalam hati seringkali jauh lebih menyakitkan, karena ia tidak terlihat dan sering diabaikan. Tapi justru luka seperti itulah yang paling lama sembuhnya, jika tidak dirawat dengan lembut. Sadari satu hal ini, kamu sudah bertahan sejauh ini melewati hari-hari yang dulu terasa mustahil untuk dilalui. Kamu masih berdiri, masih mencoba, meski seringkali ingin menyerah. Dan itu bukan hal kecil, itu adalah bukti kekuatanmu. Setiap hari kamu bangun dan tetap menjalani hidup. Meski hatimu berat, meski pikiranmu lelah, meski semangatmu menipis. Itu adalah bentuk keberanian yang sering tidak kamu sadari, karena kamu terlalu sibuk mengkritik diri sendiri. Jika saat ini hidup terasa berat, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Dengarkan hatimu sendiri. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Dan kamu tidak aneh karena merasakannya. Kamu manusia. Dan itu sudah cukup. Hidup tidak selalu harus dipahami. Salah satu hal yang paling melelahkan dalam hidup adalah keinginan untuk memahami segalanya secara utuh. Kamu ingin tahu mengapa sesuatu harus terjadi padamu. Mengapa waktunya terasa tidak adil, dan mengapa hidup seolah memilih jalan yang paling berat. Pikiranmu terus berputar, mencari makna, mencari alasan, sampai tanpa sadar kamu kehabisan tenaga hanya untuk mencoba mengerti. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan pernah masuk akal jika dipaksakan dengan logika manusia. Semakin keras kamu mencoba memahaminya, semakin besar rasa frustrasi yang muncul di dalam hati. Bukan karena kamu bodoh atau kurang bersyukur, tetapi karena memang tidak semua peristiwa diciptakan untuk dijelaskan, melainkan untuk dijalani dan dirasakan. Kamu sering merasa gagal hanya karena hidupmu tidak berjalan sesuai rencana yang sudah kamu susun rapi. Kamu membandingkan apa yang kamu alami dengan harapanmu sendiri, lalu menyimpulkan bahwa ada yang salah. Padahal, rencana yang tidak berjalan bukan berarti hidupmu rusak, melainkan sedang diarahkan ke jalan yang berbeda. Hidup tidak selalu memberi jawaban saat kamu membutuhkannya. Kadang yang datang justru kebingungan, ketidakpastian, dan rasa takut akan masa depan. Dan di saat-saat seperti itu, kamu dipaksa untuk tetap melangkah, meski tidak tahu kemana arah akhirnya. Ada hari-hari di mana kamu merasa tersesat, seolah berjalan tanpa peta. Kamu ingin berhenti, ingin menunggu sampai semuanya jelas. Tapi hidup terus berjalan, dan tidak memberimu pilihan selain ikut bergerak bersama arusnya. Ketidakpastian seringkali terasa menakutkan karena kamu ingin merasa aman. Kamu ingin tahu bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa perjuanganmu tidak sia-sia, dan bahwa luka yang kamu alami akan ada akhirnya. Namun hidup jarang memberi kepastian di awal perjalanan. Kamu boleh bingung, kamu boleh merasa takut, kamu boleh merasa ragu. Semua perasaan itu manusiawi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kamu harus selalu yakin dan kuat dalam setiap langkah yang kamu ambil. Kadang hidup mengajarkan bukan lewat kebahagiaan, melainkan lewat rasa sakit yang memaksa kamu berhenti dan merenung. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena melalui rasa sakit itulah, kamu perlahan belajar mengenal dirimu sendiri dengan lebih jujur. Kamu tidak gagal hanya karena hidupmu berbeda dari orang lain. Setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dengan ujian yang tidak sama, dan waktu yang juga berbeda. Apa yang terlihat terlambat bagi manusia, seringkali justru tepat di waktu yang paling kamu butuhkan untuk bertumbuh. Ada fase di mana bertahan saja sudah cukup. Kamu tidak harus selalu produktif, tidak harus selalu kuat, dan tidak harus selalu tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kadang, tetap hidup dan tidak menyerah adalah bentuk keberhasilan yang paling nyata. Dunia sering menuntutmu untuk segera menemukan jawaban, segera bangkit, dan segera menjadi lebih baik. Padahal, ada proses yang memang membutuhkan waktu lebih lama. Karena luka tidak bisa disembuhkan dengan terburu-buru. Kamu berhak melambat ketika semuanya terasa terlalu cepat. Kamu berhak berhenti sejenak untuk menarik napas dan menenangkan pikiran. Melambat bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang agar hatimu bisa kembali utuh. Berhentilah membandingkan proses hidupmu dengan pencapaian orang lain. Apa yang mereka tampilkan di luar belum tentu mencerminkan apa yang mereka rasakan di dalam. Kamu tidak pernah benar-benar tahu perjuangan seseorang
Sama seperti mereka tidak sepenuhnya tahu perjuanganmu. Tidak semua hal yang terasa buruk sekarang akan selamanya buruk. Ada masa di mana kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa fase ini adalah bagian penting yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Hidup tidak selalu logis, tetapi selalu punya makna. Meski makna itu belum bisa kamu pahami hari ini. Ada pelajaran yang baru terasa setelah kamu melewati masa sulit. Bukan saat kamu sedang berada di tengahnya. Kamu mungkin merasa bahwa air mata yang kamu keluarkan sia-sia. Bahwa rasa sakit ini terlalu berlebihan. Dan bahwa semua usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil. Namun tidak ada satupun perasaan yang sia-sia. Karena semuanya meninggalkan jejak dalam pertumbuhanmu. Pemahaman sering datang setelah luka mulai sembuh. Bukan saat luka masih terbuka dan perih. Jadi jangan memaksa dirimu untuk mengerti sekarang. Izinkan dirimu untuk merasakan, untuk menjalani, dan untuk bertahan. Ada kekuatan dalam menerima bahwa kamu tidak tahu segalanya. Ada ketenangan ketika kamu berhenti memaksa hidup untuk selalu masuk akal. Di titik itulah hatimu perlahan menjadi lebih ringan. Percayalah, apapun yang sedang kamu alami saat ini tidak akan berlangsung selamanya. Hidup terus bergerak, waktu terus berjalan, dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu akan tumbuh dari rasa sakit ini. Mungkin hari ini kamu belum menemukan jawabannya. Mungkin hatimu masih penuh tanda tanya. Tapi selama kamu terus melangkah, meski perlahan, hidup akan menuntunmu ke pemahaman yang kamu butuhkan pada waktu ini. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Saat hidup terasa berat dan tidak berjalan sesuai harapan, seringkali orang pertama yang kamu salahkan adalah dirimu sendiri. Kamu mengulang-ulang kejadian di masa lalu dalam pikiranmu. Membayangkan seandainya kamu memilih jalan yang berbeda. Seandainya kamu berkata atau bertindak dengan cara lain. Pikiran itu berputar tanpa henti. Membuatmu terjebak dalam penyesalan yang perlahan menguras tenaga dan ketenangan. Kamu mulai meyakini bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari ketidakmampuanmu. Seolah kamu adalah satu-satunya penyebab dari segala kesulitan yang kamu alami. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, setiap keputusan dipertanyakan, hingga kamu lupa bahwa pada saat itu, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan pemahaman dan kondisi yang kamu miliki. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi menyalahkan diri sendiri terus-menerus juga tidak akan memperbaiki apapun. Yang ada, hatimu semakin terluka dan langkahmu semakin berat. Kamu terjebak di antara keinginan untuk memperbaiki semuanya dan kenyataan bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Ada perbedaan besar antara belajar dari kesalahan dan menghukum diri sendiri. Belajar membuatmu tumbuh, sedangkan menghukum diri hanya membuatmu diam di tempat yang sama dengan rasa sakit yang terus berulang. Sayangnya, kamu sering memilih jalan kedua karena merasa tidak pantas untuk memaafkan diri sendiri. Kamu lupa bahwa dirimu juga manusia yang bisa salah, bisa keliru, dan bisa jatuh. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa pernah membuat keputusan yang salah. Namun ketika kesalahan itu terjadi padamu, kamu bersikap jauh lebih keras dibandingkan ketika melihat kesalahan orang lain. Kamu memberikan pengertian kepada orang lain, tapi menuntut kesempurnaan dari dirimu sendiri. Kamu memaafkan luka yang diberikan orang lain, tapi menolak memaafkan luka yang kamu buat tanpa sengaja. Perlahan, sikap ini membuat hatimu semakin berat untuk melangkah. Setiap kali kamu teringat masa lalu, ada rasa sesak yang muncul di dada. Rasa bersalah itu datang bukan untuk mengajarkan, melainkan untuk menghakimi. Ia membuatmu merasa tidak layak untuk bahagia, seolah kebahagiaan adalah hadiah yang sudah kamu gugurkan haknya. Padahal, memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Memaafkan diri berarti menerima bahwa kamu pernah salah, lalu memilih untuk tidak terus hidup dalam luka yang sama. Itu adalah bentuk keberanian yang seringkali lebih sulit daripada meminta maaf kepada orang lain. Kamu tidak harus terus membawa beban masa lalu ke dalam hidupmu hari ini. Apa yang terjadi kemarin sudah selesai perannya. Ia tidak lagi berhak mengendalikan cara kamu memandang dirimu sekarang, kecuali jika kamu terus memberinya ruang. Setiap kali kamu berbicara kasar kepada dirimu sendiri, setiap kali kamu menyebut dirimu gagal, bodoh, atau tidak berguna, kamu sedang melemahkan dirimu sedikit demi sedikit. Kata-kata di dalam kepala memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Cobalah perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri saat sedang lelah. Apakah kata-katamu penuh pengertian, atau justru penuh tuntutan dan amarah? Jika kata-kata itu diucapkan kepada orang lain, mungkin kamu sendiri tidak sanggup mendengarnya. Dirimu membutuhkan kelembutan,
bukan penghakiman. Luka tidak akan sembuh jika terus disiram dengan kebencian terhadap diri sendiri. Luka hanya bisa pulih ketika kamu berhenti menyerang dan mulai merawat. Memaafkan diri adalah proses, bukan keputusan sekali jadi. Ada hari di mana kamu merasa sudah ikhlas, lalu tiba-tiba rasa bersalah itu muncul kembali. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan menuju penerimaan. Kamu boleh merasa sedih atas kesalahan yang pernah terjadi. Kamu boleh menyesalinya, tapi kamu tidak perlu terus menghukum diri untuk membuktikan bahwa kamu sudah belajar. Pembelajaran sejati terlihat dari langkahmu ke depan, bukan dari seberapa keras kamu menyiksa dirimu. Kamu tidak rusak hanya karena pernah salah. Kamu tidak kehilangan nilai hanya karena pernah jatuh. Yang membuat seseorang benar-benar berhenti adalah ketika ia menolak bangkit, bukan ketika ia pernah terjatuh. Setiap manusia punya cerita yang ingin dihapus, momen yang ingin diperbaiki, dan keputusan yang ingin diulang. Kamu tidak sendirian dalam hal itu. Perbedaannya hanya pada bagaimana kamu memilih berdamai dengan cerita tersebut. Mungkin saat ini kamu belum sepenuhnya bisa memaafkan dirimu. Tidak apa-apa, yang penting kamu berhenti menambah luka dengan kata-kata yang kejam. Biarkan hatimu beristirahat dari rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Belajarlah melihat dirimu sebagai manusia yang sedang bertumbuh, bukan sebagai kumpulan kesalahan masa lalu. Apa yang kamu alami hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang, bukan satu keputusan semata. Ketika kamu mulai bersikap lebih lembut kepada dirimu sendiri, kamu akan merasakan beban itu perlahan berkurang. Langkahmu menjadi lebih ringan, dan hatimu tidak lagi terus-menerus dipenuhi penyesalan. Kamu layak mendapatkan kesempatan kedua, bahkan dari dirimu sendiri. Karena hidup tidak menuntut kesempurnaan. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk terus melangkah dengan hati yang lebih damai. Kekuatan dalam bertahan. Bertahan seringkali disalahpahami sebagai tidak merasakan apa-apa. Seolah orang yang bertahan adalah mereka yang kebal terhadap rasa sakit. Padahal kenyataannya, bertahan justru berarti tetap hidup sambil membawa luka. Tetap melangkah meski hati terasa berat. Dan tetap mencoba meski semangat tidak lagi utuh. Ada hari-hari di mana kamu bangun tanpa gairah, tanpa tujuan yang jelas, namun tetap memaksa diri untuk menjalani hari. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu tidak punya pilihan lain. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sering tidak kamu sadari. Kamu mungkin merasa lemah karena sering menangis, karena hatimu mudah terasa sesak, atau karena pikiranmu cepat lelah. Namun air mata bukan tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa kamu masih peduli, masih merasakan, dan belum menyerah sepenuhnya. Banyak perjuangan yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada yang tahu betapa beratnya langkah yang kamu ambil setiap hari. Tapi itu tidak membuat perjuanganmu menjadi kecil atau tidak berarti. Kamu sudah melewati banyak hari yang dulu terasa mustahil untuk dilalui. Ada malam-malam panjang yang kamu lewati dengan rasa cemas dan doa yang tidak terucap. Ada pagi-pagi yang kamu sambut dengan tubuh lelah dan hati yang masih perih. Namun, kamu tetap bangun. Kekuatan sejati seringkali terasa seperti kelelahan yang berkepanjangan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk semangat membara, tetapi dalam bentuk keteguhan yang diam, yang membuatmu tetap berdiri meski ingin roboh. Kamu mungkin tidak melihat hasil dari ketahananmu sekarang. Hidup terasa stagnan, seolah usahamu tidak membawa perubahan apapun. Namun proses bekerja dengan caranya sendiri seringkali jauh dari yang bisa kamu pahami hari ini. Bertahan tidak selalu berarti terus maju dengan langkah besar. Terkadang, bertahan berarti tidak mundur, tidak menyerah, dan tidak mengakhiri harapan meski semuanya terasa gelap. Ada keberanian besar dalam memilih untuk tetap hidup di hari-hari yang paling berat. Keberanian itu jarang disadari, bahkan oleh dirimu sendiri, karena kamu terlalu sibuk merasa tidak cukup. Kamu tidak perlu merasa kecil hanya karena prosesmu sunyi. Tidak semua kemenangan perlu disaksikan banyak orang. Ada kemenangan yang hanya diketahui oleh hatimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Setiap kali kamu memilih untuk bangun dan mencoba lagi, meski hanya sedikit, kamu sedang membuktikan bahwa harapan di dalam dirimu belum padam. Dan selama harapan itu ada, perubahan selalu mungkin terjadi. Hidup mungkin tidak berubah secepat yang kamu inginkan, tetapi ketahananmu hari ini sedang membentuk kekuatanmu di masa depan. Luka yang kamu rawat dengan sabar akan meninggalkan bekas yang membuatmu lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih dalam memahami hidup. Kamu tidak tahu siapa yang suatu hari nanti akan terinspirasi oleh keteguhanmu. Bisa jadi orang itu adalah dirimu sendiri di masa depan, ketika kamu menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuatnya dirimu saat ini. Ada saat di mana satu-satunya pencapaian hari ini hanyalah bertahan, dan itu tidak perlu kamu remehkan. Bertahan di hari terburuk adalah fondasi bagi hari yang lebih baik. Setiap napas yang kamu tarik
adalah tanda bahwa hidup masih berjalan di dalam dirimu. Setiap detik yang kamu lalui adalah bukti bahwa kamu masih punya kesempatan. Meski kecil sekalipun, kamu tidak harus tahu bagaimana akhir ceritanya untuk tetap bertahan. Kamu hanya perlu percaya bahwa cerita ini belum selesai, dan bahwa masih ada halaman yang belum kamu baca. Ketika kamu merasa sendirian dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa banyak orang di dunia ini sedang bertahan dengan caranya masing-masing. Kamu tidak sendiri dalam rasa lelahmu. Meski jalanmu terasa sepi, kekuatanmu tidak diukur dari seberapa jarang kamu jatuh, tetapi dari seberapa sering kamu memilih untuk bangkit. Meski perlahan dan dengan langkah yang tertatih, bertahan bukanlah tanda bahwa kamu lemah dan tidak berani menyerah. Bertahan adalah tanda bahwa di dalam dirimu masih ada sesuatu yang ingin hidup, sesuatu yang masih percaya pada kemungkinan hari esok. Dan selama kamu masih bertahan hari ini, sekecil apapun rasanya, itu sudah cukup untuk membawamu ke hari berikutnya. Dan mungkin ke kehidupan yang suatu hari akan terasa lebih ringan. Jika kamu sampai di bagian ini, mungkin hatimu sedang benar-benar lelah. Mungkin hidup terasa terlalu berat akhir-akhir ini. Dan kamu hanya ingin diyakinkan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Meski sekarang belum terlihat jalannya. Ketahuilah, perasaan itu valid, dan kamu tidak berlebihan karena merasakannya. Tidak semua hari harus kamu menangkan. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah cukup. Dan itu tidak membuatmu gagal. Dunia sering menuntutmu untuk selalu kuat dan produktif. Padahal hatimu juga butuh waktu untuk bernapas dan memulihkan diri. Kamu tidak harus selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak harus punya semua jawaban hari ini. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap berjalan meski jalannya terasa berat. Percayalah, hidup ini lebih luas dari masalah yang sedang kamu hadapi hari ini. Rasa sakit yang sekarang terasa memenuhi segalanya, suatu saat akan menjadi bagian kecil dari cerita panjang hidupmu. Mungkin kamu merasa sendirian, seolah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu alami. Tapi seringkali, ketenangan datang bukan dari dipahami orang lain, melainkan dari menerima diri sendiri dengan apa adanya. Kamu tidak ditinggalkan, kamu tidak dilupakan. Bahkan di saat-saat paling gelap, hidup tetap berjalan bersamamu, pelan-pelan membawamu melewati hari ini. Akan ada waktu di mana kamu tersenyum tanpa dipaksa. Akan ada pagi yang terasa lebih ringan, dan malam yang tidak lagi terlalu sunyi. Meski sekarang terasa jauh, hari itu ada, dan sedang mendekat dengan caranya sendiri. Jangan meremehkan langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Bangun dari tempat tidur, menyelesaikan satu tugas, atau sekadar bertahan tanpa menyerah adalah bentuk keberanian yang nyata. Jika hari ini kamu merasa lelah, beristirahatlah tanpa merasa bersalah. Istirahat bukan berarti menyerah, melainkan memberi dirimu kesempatan untuk kembali kuat. Hidup tidak selalu lembut, tapi selalu memberi ruang bagi mereka yang mau bertahan. Bahkan luka yang kamu alami sekarang sedang membentuk ketahanan yang kelak akan kamu butuhkan. Kamu mungkin belum melihat hasil dari semua kesabaranmu, tapi bukan berarti semua ini sia-sia. Banyak hal tumbuh di dalam dirimu, tanpa suara, tanpa kamu sadari. Hari ini mungkin berat, tapi hidupmu tidak ditentukan oleh satu hari saja. Masih ada banyak hari lain yang belum kamu jalani, dengan kemungkinan yang belum kamu temui. Jangan menyerah hari ini. Dunia masih membutuhkan kehadiranmu, meski kamu belum melihat alasannya sekarang. Kamu berharga. Bahkan ketika kamu tidak merasa berguna, nilaimu tidak berkurang hanya karena kamu sedang lelah. Teruslah bertahan, teruslah hidup, dan percayalah bahwa suatu hari nanti, semua rasa berat ini akan terasa lebih ringan pada waktunya. Jika video ini terasa dekat dengan apa yang sedang kamu rasakan, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu tidak sendirian. Like sederhana darimu bisa membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin juga sedang berjuang diam-diam. Kamu juga boleh menuliskan ceritamu di kolom komentar. Tidak harus panjang, tidak harus rapi, tulis saja apa yang sedang ada di hatimu. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang membacanya. Dan jika kamu ingin terus mendengarkan konten-konten yang menenangkan, menguatkan, dan menemani di saat hidup terasa berat, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan berjalan bersama, pelan-pelan, tanpa menghakimi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Jaga hatimu, dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.